tidak bisa. Anak-anak kelas 5 belum bisa menyiapkan botol sendiri. Ada yang belum. Nah, bagi yang belum menyiapkan botolnya, kira-kira itu masalah bukan untuk anak-anak sendiri? Masalah dong ya. Apa masalahnya di sini? Tidak bisa menyiapkan botol. Ya, sehingga kenapa?
Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Lalu, apa hubungannya dengan komputer? Jadi, dalam ilmu komputer, berpikir komputasi dilakukan sebelum memulai menulis coding atau pemrograman. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menyusun solusi dalam penyelesaian masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia atau komputer. Kemudian, bagaimana cara agar bisa berpikir komputasional? Nah, ini ada 4 prinsip berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi, 2. Abstraksi, 3. Pengenalan pola, 4. Algoritma. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah menyelesaikan masalah dengan cara membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya yaitu pembagian tugas saat acara pesta di rumah dan pembagian rencana tugas belajar. Penjelasannya yaitu keluarga Pak Joko akan mengadakan pesta. Agar acaranya dapat berjalan lancar, maka Pak Joko perlu membagi tugas seperti memasak, menyebar undangan, mendekorasi, dan menyusun acara. Sehingga, dengan berpikir menggunakan cara dekomposisi, maka acara Pak Joko dapat terselesaikan dengan lancar. Yang kedua yaitu abstraksi. Abstraksi adalah menyelesaikan masalah dengan cara fokus pada hal-hal yang penting saja dan mengabaikan yang tidak penting. Contohnya, membuat daftar list saat akan berbelanja, menyelesaikan tugas matematika. Penjelasannya yaitu, ibu akan memasak rendang, maka ibu perlu membuat daftar list belanja agar ibu fokus membeli bahan menu rendang dan tidak membeli bahan yang tidak dibutuhkan. Sehingga, dengan berpikir menggunakan cara abstraksi, maka ibu dapat memasak menu rendang dengan bahan yang telah dibeli sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pengenalan pola adalah menyelesaikan masalah dengan cara mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya, menyelesaikan tugas pola berbagai bentuk atau gambar dan pembuatan jadwal pelajaran. Penjelasannya yaitu, guru memberikan tugas pola gambar persegi kuning, kemudian lingkaran biru, dan segitiga merah. Siswa diminta untuk menebak pola berikutnya dan menjelaskannya. Dengan cara berpikir mengenali pola, maka siswa mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keempat yaitu algoritma. Algoritma adalah menyelesaikan masalah dengan cara membuat langkah-langkah secara logis dan sistematis. Contohnya, membuat nasi goreng dan membuat gambar serta lanjut mewarnainya. Penjelasannya yaitu, guru menyediakan kertas yang berisi cara membuat nasi goreng. Siswa diminta untuk mengurutkan langkah-langkah yang benar. Dengan cara berpikir algoritma, maka siswa mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai urutan langkah-langkahnya. Bagaimana dengan penjelasan tentang berpikir komputasional? Apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham? Sudah. Yakin? Ada berapa prinsip untuk kita berpikir komputasional? Ada berapa? Apa saja yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Abstraksi. Yang ketiga? Yang keempat? Algoritma.
membeli bahan menu dan kenalan pola adalah Oke. Ada di nomor poin ketiga. Poin ketiga atau cara ketiga yaitu pengenalan pola. Ada dua contoh ya. Melanjutkan pola berbentuk atau pola bergambar, dan contoh yang kedua adalah membuat jadwal pelajaran. Oke. Yang ditanyakan oleh Syafira adalah yang jadwal pelajaran ya. Oke, jadi begini. Jadwal pelajaran itu gunanya adalah untuk mempermudah kita dalam belajar supaya kita bisa mempersiapkan dengan matang ya. Misalkan pelajaran matematika, apakah selalu berurutan dari hari Senin, Selasa, Rabu? Berurutan tidak? Iya. Pelajaran yang lainnya misalkan bahasa Indonesia, apakah hari Kamis, Jumat, dan Sabtu? Tidak juga. Maka dari itu ya, semua mata pelajaran yang akan kita pelajari di sekolah ya, itu perlu dibuat yang namanya jadwal pelajaran dengan sistem berpola ya. Kenapa dibuat pola ya? Misalkan hari Senin ada matematika. Kapan ada matematika lagi? Di hari Rabu misalnya ya. Kemudian bahasa Indonesia ada di hari Selasa. Apakah langsung ada di hari Rabu? Tidak. Ada bahasa nanti dibuat pola lagi di hari Kamis dan di hari Sabtu. Seperti itu ya. Jadi tidak berurutan setiap hari. Jadwal pelajaran pun harus dibuat secara berpola ya, supaya kita belajarnya enak, mudah ya kan, secara terstruktur, dan apa yang kita pelajari di sekolah di rumah pun bisa kita pahami. Apakah sudah paham Syafira? Nah, paham nggak tadi apa yang ditanyakan oleh Syafira? Sudah ya. Jadi apa inti dari berpikir komputasional dan mengapa kok kita harus berpikir komputasional sih? Gitu. Kenapa? Boleh nggak ya? Agar dapat menyelesaikan. Oke, tepuk tangan untuk Naya. Kenapa kita harus berpikir komputasional? Agar kita dapat menyelesaikan masalah kita ya, terutama masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari ini loh ya. Seperti contohnya Aulia tadi ya kan, dia belum bisa menyiapkan botol, jadi perlu berpikir komputasional. Akhirnya dia yang dilakukan Aulia nanti harusnya prinsip apa ketika mengurutkan langkah-langkah menyiapkan botol? Apa dia? Algoritma. Harus melakukan suatu langkah demi langkah secara logis dan sistematis, urutan yang benar. Kemudian kalau contoh yang ditanyakan oleh Syafira tadi ya, jadwal pelajaran yang dibuat berpola itu merupakan prinsip apa? Pengenalan pola. Oke, ini anak-anak sudah mulai paham. Nah, sekarang Ibu punya satu contoh lagi ya, silakan disimak. Ini berupa video pendek. Silakan diamati dan nanti dipahami kira-kira contoh ini nanti masuknya ke prinsip yang mana? Kan tadi ada 4 ya. Kita amati bersama-sama. Yuk kita amati lagi. Di sini hanya ada satu prinsip. Kalian tentukan prinsip yang mana nanti. Liburan kali ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi
Tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radefa ngepel lantai, dan Rade beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Sudah diamati tadi videonya? Ada, apakah ada semua prinsip yang di video tadi? Ada. Satu-satu nanti ketika ikutannya. Contoh apa ketika dia menjelaskan abstraksi? Contoh apa tadi di videonya? Katakan Hana, katakan dulu Hana. Oke Hana, contoh abstraksi apa tadi? Mengambil mangga dari pohon mangga yang sudah berbuah. Iya, betul nggak jawaban Hana? Oke, tepuk tangan. Maka benar-benar mengamati abstraksinya tadi. Contohnya adalah kita mengambil buah mangga dan memilih pohon yang sudah berbuah. Kemudian prinsip algoritma tadi contohnya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Boleh nggak ya? Membuat jus mangga.
tetap fokus sama benda yang dituju atau yang dibutuhkan, yaitu toh. Betul jawaban Kinan? Betul. Ditempel Kinan. Ditempel di gambarnya ke warna kuning. Beri tepuk tangan untuk Kinan. Yang kedua, siapa yang bersedia? Dian, oke, bagus. Yang mana? Tunjukkan dulu ke teman-temannya. Ditunjukkan kan? Oke. Kira-kira gambar apa yang dibawa dia? Gambar apa dulu? Tangannya. Orang menyusun pola. Polanya berbentuk sebuah bangunan atau gambar. Ya, berbentuk. Nah, kira-kira kemudian masalah bukan? Masalah, saya bingung bagaimana cara mengulannya, ya kan? Akhirnya dia menggunakan cara apa yang di depan? Pengenalan. Betul tidak jawaban dia? Silakan ditempel dulu. Beri tepuk tangan untuk dia. Tersisa 2 gambar lagi. Siapa yang kembali? Siapa dulu? Oke, Nabila. Nabila pilih yang mana? Oke, yang membuat kue ulang tahun. Bukan lagi, benar nggak? Oh, menurut Nabila ini masalah bukan Nabila? Masalah dan harus diselesaikan dengan cara yang mana? Tersisa dekomposisi dan algoritma. Menggunakan cara yang dekomposisi. Dekomposisi atau algoritma? Ayo. Algoritma. Ya? Yang mana Nabila? Algoritma.
identitasnya, ya. Silakan ditulis identitasnya. Ya. Ditulis nama kelompok dan anggotanya. Kemudian silakan dibaca petunjuknya. Oke, langsung aja. Di sini Ibu menyiapkan 4 amplop. Perhatikan sesuai dengan petunjuknya ya. Setiap anak dalam satu kelompok silakan maju ya. Boleh siapa yang dipilih? Pilih satu amplop di mana amplop ini adalah tema yang kelompok kalian tentukan. Ya, masing-masing kelompok nanti satu cara, satu prinsip. Bisa? Yuk, satu anak dalam satu kelompok silakan maju untuk menentukan temanya. Oke. Ayo, kita. Kemudian nomor 2. Yuk, kelompok 3 dan 4 silakan dipilih amplopnya. Dan silakan dibuka amplopnya. Kira-kira tulisannya cara apa yang kalian gunakan? Ya. Kemudian lanjut menulis di bagian lembar jawabannya. Ya. Satu kelompok satu cara. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, ya. Algoritma. Kelompok 4 dapat pemenahan pola. Apa temanya? Oke, sepertinya sangat menarik. Ini gambar per orang atau satu? Oke, sudah digambar? Kelompok 3 dapat dari cara apa? Temanya. Oke, saatnya kita presentasi. Siap ya? Siap. Ya, kelompok 3 silakan. Tepuk tangan dulu. Yuk, kita amati bersama-sama. Kelompok 3 mendapat cara apa tadi? Kasih tahu sini ya. Mendapat alat dimerkan boleh? Ya, anak-anak semua perhatikan kelompok 3 mendapat cara abstraksi atau fokus pada benda yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan hasil diskusinya. Bila boleh bergerak. Langsung sana apa-apa. Yang keras dong, yang keras. Ya apa Mbak? Ya, Mbak. Mbak sekalian kata videonya nih bagus.
bagus-bagus. Aku cuma butuh crayon. Bukan, cuma kayak aja. Oke, kita silakan melakukan dari pilihnya. Saya Oke, kalau sudah selesai, kembali ke tempat. Moderator, dipegang benda yang diberi tadi. Oke. Nah, anak-anak mengamati tidak? Jadi kelompok 3 ya, ada suatu permasalahan. Si Kinan apa? Membutuhkan krayon untuk mewarnai. Dia pergi kemana? Ke toko alat tulis. Ya, banyak benda-benda yang dijual belikan. Ya, tetapi yang dibutuhkan oleh Kinan apa tadi? Krayon. Sudah dirayu-rayu oleh yang penjualnya, ya. Ternyata yang tetap dibeli adalah krayon, sehingga benda yang dibutuhkan atau yang difokuskan, benda yang sangat penting adalah krayon. Betul tidak? Diskusi dari kelompok 3. Beri tepuk wow. Bagus, benar sekali lembar kerjanya. Oke, silakan disusun kembali. Next, kelompok berapa? Kelompok 1. Hello. Oke. Ayo anak-anak semua, teman-teman. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari nomor 10. Dibaca hasilnya langsung di selanjutnya. Membagi tugas tiket. Mendapat cara atau prinsipnya dekomposisi. Tema yang diambil apa? Membagi tugas tiket. Kita lanjutkan. Contohnya, membersihkan halaman luar membersihkan dalam kelas, menghapus papan tulis dan merapikan meja, membuang sampah dan mengolah kaca. Nah, sekarang anak-anak semua perhatikan bagaimana cara pembagian tugasnya nih untuk cara dekomposisi. Silakan dibacakan tugasnya masing-masing. Namanya dan tugasnya. Saya bernama Nabila. Saya bertugas membersihkan dalam kelas. Selanjutnya, Saya tugas saya membersihkan papan tulis dan merapikan meja. Saya tugasnya membersihkan halaman kelas. Saya Adit membuang sampah dan mengolah kaca. membuang sampah dan mengolah kaca. Bagaimana nih teman-teman semua? Apakah sudah pas dan ada
dulu anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami berisikan Syafira, Naya, Zaranur, Dion, dan Aulia. Dan Angga. Cara membuat kami yaitu Kami memakai cara gambar buah-buahan. prinsip ini apa prinsipnya? Prinsip kami adalah pengenalan pola. Langsung. Gambarnya. Pola gambar yang pertama adalah lulusan apa? Oke, Safira tahan. Kira-kira yang Tunjukkan gambarnya, tunjukkan. Nah, oke, coba diamati bersama-sama. Diamati, jangan betulan dulu gambarnya. Ada pola gambar buah-buahan. Yang pertama jeruk, kemudian semangka, lalu oke. Terus ternyata polanya kembali ke apa? Buah apa? Kira-kira, ayo lanjutkan ya. kira-kira gambar selanjutnya apa ya teman-teman? Semangka. Boleh siapa yang mau menjawab? Semangka. Hana? Semangka. Jawabannya Semangka. Oke. Oke, betul tidak ini presentasi dari kelompok kan? Dia menggunakan cara pengenalan pola, di mana pola yang dipilih adalah gambar buah-buahan. Dan pola selanjutnya ternyata juga sudah tepat. Bisa kita beri tepuk tangan? Bisa. Kita beri tepuk tangan. Wow, hebat. Oke, silakan duduk. Masih ada satu kelompok lagi ya? Kelompok dua, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang anggotanya ada Fatih, Alifah, Hana, Nasya, dan Dea. Kami memilih tema algoritma yaitu membuat gambar apel. Buat siapa? Yang membuat Hana sebagai robot pintar. Mana sebagai robot pintar. Nah, bagaimana nih kira-kira robotnya? Nasya sebagai instruksi atau perintah. Oke, bisa kita simak ya robotnya ya? Oke, silakan. Ya, lanjut Nasya. Robot kita siap. Bio. Langsung. Ada kiri. Siap. Nah, yuk. Makanannya boleh. Belum kan belum ke emang enggak? Ya, lanjut Nasya. Ulang instruksi. Dewan instruksi. Nah, berapa kira-kira? Kiri. Ayo, Nasya. Maju. Dua lambat. Terus, langkah berikutnya apa? Cocok nggak nih jadi robot kira-kira? Ayo, lanjut. Terus, Mengambil pensil. oke. Terus, Dua titik. buat titik. Oke. Buat garis lengkung ke kanan. Langsung ngomong. Robot error, robot error. Kira-kira bagaimana nih kalau error? Ya, ini. Mulai ini.
Dibaca dengan teliti. Kemudian dijawab. Di bawahnya aja boleh jawabannya ya. Dibaca dulu dengan teliti, baru kemudian dijawab. Selesai? Yang lain? Sudah ya. Oke, tunggu yang belum ya. Nanti per kelompok saja mengumpulkannya biar lebih cepat. Satu anak per kelompok mengumpulkan sambil menunggu yang belum selesai ya. Nggak usah buru-buru.